إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. AA yang cowok satu aja, Sakti aja ya. Sakti punten bantuin AA ini, kasihan nih lagi usaha. Sakti aja, cukup satu ya. Namanya juga Sakti kan, Masya Allah ya. Harusnya dari jauh bisa ditutup kan Sakti. Oke, sip. Kita akan mulai materinya insya Allah ya. Ya, pertama untuk yang lagi di luar kota, yang lagi streaming, permohonan maaf ya. Mungkin ini ya ketidaksengajaan bentrok sama suatu acara di tempat kajian, sehingga mungkin suara akan terganggu dengan backsound yang mungkin gak disenangi oleh sebagian orang. Kita akan mulai, tapi tetap ya mohon sabar. Mulai ya, 1, 2, 3, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mohon sabar sekali lagi yang streaming dan yang ngedenger rekaman ini di YouTube, diusahakan agar suaranya jelas, gak ada gangguan dari backsound yang berlebihan, karena sekali lagi ngasih tahu kalau di daerah kita lagi ada acara juga, sehingga suara kajian ini bentrok sama suara band ya. Tapi insya Allah kita usahakan untuk selalu konsen. Kalau misalnya pas dilihat ternyata hasil audio benar-benar jauh dari kejelasan, maka insya Allah akan dibuat lagi videonya. Tapi mudah-mudahan yang di sini yang hadir bisa tetap dapat manfaat yang banyak dari kajian di sore hari ini insya Allah. Ditukar dulu kabarnya sama? Oke, silakan. Ya, ya kita akan mulai aja, nggak apa-apa ya, dengan pembahasan tentang sholat. Nggak mau banyak di openingnya, langsung aja masuk materi, khawatir nggak cukup. Dan pun yakin setelah pembahasan ini bakalan banyak pertanyaan yang nggak akan terjawab sebelum maghrib, otomatis harus lanjut ba'da maghrib. Tapi bagi yang memang bisa aja, mumpung ini H-1 sebelum Ramadan ya. Ramadan kapan coba mulainya? Tanggal 1 Ramadan. Iya, kapan? Besok apa Sabtu? Sabtu. Oke, sip. Mau Sabtu? Ya, Sabtu insya Allah. Dan besok kita mulai tarawih ya. Oke, kita akan mulai langsung kepada sifat sholat. Pertama, ada satu kaidah teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Maaf kalau tadi lupa opening. Nah, ada satu kaidah dalam fiqih ya, yaitu menunda penjelasan di saat dibutuhkan adalah terlarang. Sekali lagi, menunda penjelasan di saat dibutuhkan adalah haram. Contoh, Arizal gak tahu tentang hukum wudu, Ani gak tahu tentang tata cara wudu. Terus nanya ke Arif, Rif, cara wudu gimana sih? Si Arif harusnya ngasih tahu, cuman si Arif nggak mau ngasih tahu. Nanti aja lah, buat Arizal mah ditunda aja minggu depan. Nah ini nggak boleh. Kenapa? Karena Arizal butuh banget tahu tata cara wudu pada saat itu. Kalau ditunda apa yang terjadi? 7 hari Arizal wudunya salah. Maka sekali lagi, menunda penjelasan di saat dibutuhkan adalah tidak diperbolehkan. Nah, kenapa mulai dari kaidah fikih ini? Karena di sini di tentang sifat sholat, tata cara sholat,
Yang ulama ambil biasanya adalah dari satu hadis tentang orang Arab Baduy yang salah sholatnya. Dan ketika orang Arab Baduy ini salah sholatnya, langsung oleh Nabi SAW ditegur dan diajari cara sholatnya. Bukan Arab Baduy ya, sahabat. Ada seorang sahabat Nabi SAW yang sholat cepat banget, rukunya tuh mematok. Akhirnya beres sholat, beliau ajarkan gimana cara sholat yang benar dengan perlahan. Nah, ini adalah hadis yang jadi dasar pembahasan di sore hari ini. Oke? Tapi nanti akan ada rinciannya, gimana cara mengangkat tangan, gimana cara sujud, gimana cara yang lain-lain. Insya Allah akan kita bahas satu persatu. Saya lagi ya, bagi yang ngedengerin rekaman ini, mohon maaf kalau misalnya suara kurang jelas karena ada backsound dari luar. Oke, ada satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, ya, maaf, dari Abu Hurairah, Nabi SAW pernah masuk ke dalam masjid. Kemudian masuk pula seorang laki-laki sahabat untuk sholat. Setelah sholat, ia datang kepada Nabi SAW sambil memberi salam. Beliau menjawab salam sahabat itu, kemudian bersabda, kembalilah dan ulangi sholatmu, karena sesungguhnya kamu belum sholat. Masya Allah, ini ada sahabat sholat, datang ke beliau disuruh balik lagi, sholat lagi karena kamu belum sholat, kata beliau. Kemudian sahabat ini ngulang dan sama kayak itu, setiap kali balik disuruh balik lagi, sholat lagi sampai 3 kali. Akhirnya Nabi SAW bersabda, sahabat tadi ngomong kayak gini, ya Rasulullah, ya beliau berkata, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, aku gak bisa sholat lebih baik daripada ini, kata sahabat itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, apabila engkau hendak mengerjakan sholat maka bertakbirlah, lalu bacalah Al-Quran yang mudah bagimu, lalu rukuklah hingga engkau tenang, lalu bangunlah dari ruku hingga engkau tegak berdiri, lalu sujudlah hingga engkau tenang dalam sujud, lalu bangunlah hingga engkau tenang dalam duduk antara 2 sujud ya. Kemudian sujudlah engkau hingga tenang dalam sujud, dan lakukan itu dalam seluruh sholatmu, dalam seluruh rakaat. Tadi ada berapa poin coba? Tadi 7, tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa? 7 7 gini bro ya. Oke, sip. Nah, kita akan bahas nih ya. Tadi ada 7 yang disabdakan Nabi SAW. Pertama takbir, kedua baca Quran yang mudah, ketiga ruku sampai tenang, keempat i'tidal sampai tenang, kelima sujud sampai tenang, keenam duduk antara 2 sujud sampai tenang, ketujuh sujud lagi sampai tenang. Nah, ini adalah 7 hal yang merupakan rukun. Kalau rukun gak dilakuin, apa yang terjadi? Batal. Ya, yang 7 ini adalah rukun. Kalau gak dilakuin, batal sholat kita. Ulangi lagi, 1 apa? Takbir. 2 baca Quran yang mudah. Apa baca Quran yang mudah? Nanti insya Allah dijelasin. 3 ruku tenang, tumanina. 4 i'tidal tenang. 5 sujud tenang. 6 duduk antara 2 sujud tenang. 7 sujud tenang. 8 nanti lanjutannya. 8 ya, 8 bangun untuk rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, dan nanti ada tasyahud awal dan akhir. Oke, sekarang mau langsung mulai pembahasannya. Kayaknya praktek mah ba'da maghrib kayaknya. Kalau cukup sekarang ngasih tahu semua dalil-dalilnya dulu beserta bacaan-bacaannya juga. Oke, sekarang kita mulai dari poin nomor 1. Kalau mau sholat, biar sholat kita benar, kita ini ngebahas tentang sholat karena kita ingin memperbaiki sholat kita. Karena kalau sholat salah, bayangin teman-teman, sekarang ya kalian bikin tulisan, ada yang salah dikit, kalau guru yang teliti bakalan ngoreksi nggak? Misal A ngomong, A nulis dipukul, dipukulnya dipisah, di spasi pukul, salah atau benar? Salah. A nulis di sana tapi disatuin,
Salah apa benar? Salah. Kenapa? Karena kalau di depannya ada kata kerja maka disatukan. Sedangkan kalau di depannya ada nama tempat maka dipisah. Pelajaran kelas berapa ini dulu? Kelas 3 SD paling ya. Nah di sini, dulu pernah nulis artikel di biasa Paradise Driver gitu ya, nulis tulisan. Apa yang terjadi pas udah nulis panjang? Insya Allah berharap banyak yang dapat manfaat dari tulisan ini. Terus ada yang komen, mohon maaf ya kalau dipukul tuh harusnya dipisah, jangan disatuin. Ya, ini ngapain ngebahas tentang kesalahan yang kecil gini gitu dan gak akan berpengaruh apakah gara-gara salah ngetik kayaknya masuk neraka gitu kan, enggak. Ini terjadi sama Imam Malik. Imam Malik lagi ceramah terus ada yang nasihatin beliau. Ini secara nahu sorofnya gini. Terus sama Imam Malik dibalikin lagi. Kamu menasihati saya tentang masalah nahu dan sorof sedangkan kamu sendiri salah dalam masalah ini. Artinya apa? Imam Malik bukannya menolak nasihat, tapi harus tahu dong, ini nasihat ini masalah salah dari sisi kata yang gak sampai merubah hukum, ini gak terlalu besar kesalahannya. Tapi masalah yang menyangkut agama, kalau keliru bahaya. Maka kalau kita bilang masalah sholat mah gak usah terlalu dibahas rinci, dah Allah juga ngerti. Dah Allah juga ngerti. Iya, Allah ngerti manusia, tapi Allah nyuruh manusia untuk melakukan sholat sesuai dengan perintah Allah. Ya, makanya kita ini penting banget ngebahas tentang masalah sholat. Oke, kita mulai poin nomor pertama. Dalam sholat adalah harus niat. Dan niat itu yang membedakan antara kita mau sholat apa dengan sholat apa. Dan ingat, niat itu ada di dalam hati, bukan diucapkan. Sedangkan pengucapan niat itu adalah sekedar untuk menguatkan apa yang di dalam hati. Ini Arizal ya. Misalnya Arizal mau minum, nggak perlu bilang aku berniat minum, nggak ada airnya gitu ya. Arif coba kesini. Ini haus, kemudian mau minum, otomatis saat haus dan ingin minum, tinggal ambil aja terus minum. Ketika minum, pasti niatnya minum. Nggak ada orang yang minum terus saya nggak niat minum gitu. Orang dia minum ya pasti niatnya minum. Maka saat seseorang mau sholat, dia berdiri, udah menghadap kiblat, otomatis dia udah niat. Hanya saja dia sekarang menentukan niatnya mau sholat apa. Kalau sholat duhur ya di dalam hati bilang, di dalam hati sholat duhur karena Allah. Perlu disebut jumlah rokaatnya nggak di dalam hati? Menurut pendapat terkuat Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari menjelaskan tidak perlu menyebutkan jumlah rokaat. Karena setiap sholat udah ada jumlah rokaat masing-masing. Dan itu sudah diketahui oleh semua kaum muslimin kecuali saat qasar. Kalau qasar baru diniatin yang 4 rokaat jadi 2. Tapi kalau kita lagi biasa aja keseharian di rumah gitu atau di masjid, kita mau sholat duhur niatin aja di dalam hati. Mau sholat duhur Allahu Akbar. Beres. Ya. 1 niat. 2 takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Ini termasuk ke dalam rukun sholat. Kalau kita sholat kagak baca Allahu Akbar di awal takbiratul ihram, maka sholat kita nggak sah. Berbeda kalau misalnya lagi sholat, kita udah takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, kemudian pas ruku kita nggak baca Allahu Akbar. Jadi kita berdiri, maaf ya, contoh aja nih. Berdiri, habis baca surat pendek langsung ruku aja. Kagak baca Allahu Akbar, maka itu sholatnya masih sah. Tapi dia telah meninggalkan salah satu sunnah. Menurut sebagian ulama wajib, menurut sebagian ulama sunnah. Tapi yang jelas takbir ketika ruku itu hukumnya bukan rukun. Kalau rukun tidak dikerjakan batal. Oke, sebelum lanjut biar teman-teman gak bingung dulu ya. Ingat 3 hal ini ya, baik-baik. Rukun, R-U-K-U-N. Rukun kalau ditinggalkan maka ibadah kita batal. Sedangkan wajib kalau kita tinggalkan ibadah kita nggak batal tapi dosa. Sedangkan sunnah
Kalau kita tinggalkan, kita nggak dosa dan sholat tetap sah. Ngerti orang iki? Ngerti? Ditunjuk kalau salah awas tekek lo ya. Oke, sip. Nugrah. Sebutin tadi 3 apa aja dari yang 3. 1. Rukun. Kalau ditinggalkan batal. 2. Wajib kalau ditinggalkan dosa tapi ibadah tetap sah. Ya. 3. Sunnah kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Ya, bukan nggak apa-apa. Maksudnya nggak batal, tapi ya dia jadi nggak dapat pahala. Paham ya? Itu 3 hal yang harus teman-teman tahu sebelum lanjut. Ya, nah. Takbirat, nanti teman-teman jadi nulis. Poin nomor 1, takbiratul ihram sama dengan rukun. Terus habis itu selanjutnya, misalnya nanti Al-Fatihah, rukun, surat pendek, sunnah, bisa kayak gitu. Oke, sip. Ngerti ya? Ingat 3 hal tadi. Rukun ditinggalkan batal, wajib ditinggalkan gak batal tapi dosa. Sedangkan sunnah ditinggalkan tidak batal. Ya. Oke. Dan juga tidak dosa kalau yang sunnah ditinggalkan. Oke. Mari kita sekarang masuk ke poin nomor berapa? 2, yaitu apa? Takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Ini merupakan rukun. Kalau seseorang sholat tanpa diawali dengan Allahu Akbar, dia sholatnya gak sah dan gak boleh dirubah. Misalnya diterjemahin Allah Maha Besar, gak sah. Allah gede banget, ini gak bisa. Ini dibahas teman-teman, gak main-main ya. Maaf, ini gak bermaksud mempermainkan. Tapi kalau kita nerjemahin itu gak sah. Kita harus ngebacanya Allahu Akbar di semua negara. Kalau misalnya ada yang sholat bilangnya Allah Maha Besar, Allah is the greatest, batal. Ya gak boleh. Kalau kita ngebuka sholat selain dengan ucapan Allahu Akbar. Nah, ucapan Allahu Akbar hukumnya apa? Rukun. Sekarang harus tahu teman-teman, ucapan Allahu Akbar gak boleh sampai salah tajwid. Tapi tentunya bagi yang masih proses belajar tentunya dimaafkan ya. Karena gak semua orang bisa ucapannya fasih dengan bahasa Arab. Tapi kita harus berjuang sebisa mungkin agar bacaan kita benar, yaitu Allahu Akbar. Huruf takhfim, lidah belakangnya agak naik ke atas, itu huruf tebal ya. Tapi kalau teman-teman belum sanggup ya sebisanya aja. Ya, sekuat tenaga sambil belajar tajwid. Yang jelas nggak boleh pakai huruf W. Allah itu nggak boleh. Ada yang kalau lagi sholat pakainya waw. Allahu Akbar, ini nggak boleh. Yang benar adalah Allahu Akbar. Oke, nggak akan terlalu panjang ngebahas itu. Lanjut. Sekarang yang jadi pertanyaan, kalau sambil kita takbiratul ihram, kita sambil ngapain? Ngangkat tangan. Nah, hukum ngangkat tangan saat takbiratul ihram, sebagian ulama berpendapat wajib, sebagian ulama berpendapat sunnah. Intinya kalau misalnya kita ngucapin Allahu Akbar tapi kagak angkat tangan, sholat masih sah nggak? Masih. Hanya saja ulama berbeda pendapat apakah dia dosa karena meninggalkan kewajiban atau dia gak dosa karena hukumnya cuma sunnah doang. Intinya mau wajib mau sunnah tetap bagus untuk dilakukan. Oke, sip ya. Allahu Akbar tuh sambil ngangkat tangan. Yang jadi pertanyaan nih, kapan ngangkat tangannya? Apakah sambil ngucapin Allahu Akbar sambil angkat tangan atau gimana? Nah, di sini ada 3 cara. Tiga-tiganya sahih. Ya. Pertama, cara ngangkat tangan ya sambil ngucapin Allahu Akbar itu, cara pertama adalah mengangkat kedua tangan bersamaan dengan ucapan takbir. Berdasarkan hadis riwayat, oh ini terlalu banyak ya, Bukhari 735, 736, 739, Muslim 390, Abu Daud 722. Terlalu banyak ya, tapi yang jelas sahih aja hadisnya, beres gitu ya. Oke, jadi cara pertama dalam mengangkat tangan saat takbiratul ihram adalah ngangkat, ngucapin Allahu Akbarnya sambil ngangkat tangan. Jadi gini, Allahu Akbar. Itu cara pertama. Allahu Akbar. Itu cara pertama.
Oke. Cara kedua, hadisnya sahih juga riwayat Muslim, yaitu ngangkat tangan duluan baru ngucapin Allahu Akbar. Jadi kalau cara yang kedua gini, Allahu Akbar, ngangkat tangan dulu ya. Kalau cara pertama mah barengan ya, Allahu Akbar. Kalau cara kedua, Allahu Akbar gitu. Cara ketiga berdasarkan hadis sahih juga, riwayatnya tadi yang saya sebutin, kalau teman-teman dengar rekamannya tahu nomornya ya, yaitu Nabi SAW tuh takbir dulu baru angkat tangan. Jadi cara yang ketiga gini, Allahu Akbar. Yang nggak boleh gini, Allahu Akbar. Syiah. Oke. Jangan. Ya, jadi Allah caranya tiga, sekali lagi bisa berbarengan, Allahu Akbar. Sahih. Cara kedua angkat tangan dulu, Allahu Akbar. Setelah selesai bar baru disidakepin. Cara ketiga ngucapin Allahu Akbar dulu, Allahu Akbar. Itu boleh, tiga-tiganya sahih. Oke, sekarang gimana nih ngangkat tangannya sampai mana? Ada yang sepundak. Ini kalau teman-teman misalnya sering ikut kajian Ustaz Abu Haidar, pasti kalau misalnya ngelihat orang-orang sholatnya segini, Allahu Akbar, segitu ya. Nah, yang benar segimana? Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari nomor 735, 736, 739, ini hadisnya sahih, yaitu beliau, aku Ibnu Umar berkata, aku pernah menyaksikan Rasul SAW apabila beliau mengawali sholat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Ya, sejajar dengan kedua telinganya. Dalam riwayat yang lain, sejajar dengan cabang-cabang telinganya. Cabang-cabang telinga yang mana? Telinga kita bercabang sih, gak pohon gitu ya. Nah, jadi memang di sini akhirnya ulama berbeda pendapat, tapi Imam Syafi'i malah caranya yang paling bagus mengkompromikan beberapa hadis. Jadi kalau cara beliau yang beliau fatwakan dan banyak diikuti oleh para ulama, termasuk Said Sabiq ya, yang fikih sunnah ya. Said Sabiq yaitu gini. Kalau sholat jangan dilipat ya pakaiannya, ini cuma nyontoin biar teman-teman jelas. Jari jempol sejajar dengan telinga bagian bawah, jari atas sejajar dengan telinga bagian atas, dan pergelangan sejajar dengan pundak. Jadi gini, Allahu Akbar. Ada seneng kalau praktekin pada ikutan gitu ya. Lucu kayak anak kecil tuh. Gak apa-apa, bagus ya. Ada greget kita kalau ngelihat orang lain pengen langsung praktek ya. Nah gini, jadi itu cara yang difatwakan Imam Syafi'i dan diikutin sama beberapa ulama. Cuman memang sebagian ulama mengambil riwayat yang lain juga, yaitu yang sejajar dengan dada. Jadi emang caranya bisa gitu, bisa yang kayak tadi Imam Syafi'i, yaitu kayak gini, Allahu Akbar. Bisa juga dengan yang sejajar dengan dada, Allahu Akbar, seperti itu. Nah, adapun bagi seorang wanita ya, atau siapapun yang gak memungkinkan tangannya untuk sampai ke telinga, maka semampunya aja. Contohnya perempuan-perempuan yang pakai kerudung mukenanya tuh mukena yang bawahan dan atasan. Teman-teman tahu kan mukena tuh ada dua tipe. Mukena yang langsung dari atas sampai bawah, jadi si mukenanya langsung gabung sama tangan. Pernah lihat nggak? Maaf banget ya, ini nggak bermaksud ngejek, tapi teman-teman tahu Casper? Ini bukan ngejek, susah ngambil contohnya apa. Jangan bilang cewek sholat kayak Casper loh ya, awas loh. Ini malah main-mainin agama. Enggak, cuman ngasih contoh soalnya nggak tahu contoh yang lain dan nggak bawa. Mama Arizal dulu punya mukenanya gitu, jadi satu gitu bajunya, mukenanya dari muka sampai tangan tuh satu baju aja semuanya, nggak ada potongan atasan bawahan. Nah itu kalau yang kayak gitu bisa angkat tangan sampai telinga ya. Tapi kalau yang atasan dan bawahan, kalau mau angkat tangan sampai telinga susah ya. Kenapa? Karena nanti misalnya kalau sampai telinga nanti takutnya kerudungnya jadi kebuka, jadi kan di sini ada karetnya, gitu kan susah. Jadi kata para ulama, di sini ada satu hadis di mana saya pernah melihat Nabi SAW saat memulai sholat,
di mana beliau mengangkat kedua tangannya bersentuhan dengan kedua telinganya. Ya, jadi gini, Allahu Akbar. Kemudian saya mendatangi mereka, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ngucapin ini adalah seorang sahabat, namanya Wail ibn Hujr. Ya, dan hadis ini ada dalam riwayat Abu Dawud nomor 727 Sahih. Aku pernah mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku melihat beliau sholat ketika angkat tangan itu sampai nempel dengan telinganya gini, Allahu Akbar. Nah, kemudian aku mendatangi para sahabat dan ternyata mereka ketika sholat mengangkat tangannya sejajar dengan dada mereka. Allahu Akbar. Kemudian dalam riwayat tambahannya, sahabat ini mengatakan bahwasanya itu terjadi karena kondisi udara sangat dingin. Maksudnya gimana? Jadi sahabat ketika dalam kondisi sangat dingin, mereka biasanya pakai kayak semacam apa? Aduh, Arizal rada-rada enggan, tapi ini yang Arizal tahu. Pernah tahu sigara enggak? KZKG suka pakai ini bagian atasnya tuh ya. Yang pas sudah jadi KZKG-nya. Oh, enggak tahu ya. Ada yang bisa ngasih contoh enggak? Ada sejadah enggak? Sejadah. Oh, jangan sejadah imam sini. Ini aja deh, jaket minjem. Ya, sip. Yo, sini. Nih, anggap ini teh kayak baju kurung jadi gini. Nah, gini. Tapi depan belakang muter gitu. Jadi pas ngangkat tangan itu cuma bisa segini, dak. Mau gini. Gak bisa. Jadi cuma bisanya sampai segini. Ngerti orang iki? Ngerti? Ya gitu. Jadi kata sahabat ini dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 727 tadi, ya. Jadi itu terjadi para sahabat tuh ngangkat tangan sejajar dadanya tuh gara-gara lagi dingin, lagi kedinginan. Jadi pakai penutup sehingga ngangkatnya cuma bisa sampai segini gitu ya. Jadi kalau Arizal mah lebih condongnya untuk ngangkat tangan tuh sampai sejajar dengan telinga, kecuali saat memang nggak bisa seperti akhwat karena mau kena ya kan, kalau misalnya ngangkat tangan agak susah kalau sampai telinga, maka nggak apa-apa. Begitu juga kalau misalnya kita pakai baju kurung tadi bagian atasnya itu pun nggak apa-apa. Atau kalau teman-teman misalnya ngikutin pendapat ustadz lain yang memang sejajar dengan dada, memang itu ada pembahasan tersendiri. Cuman sekali lagi menyampaikan sesuai dengan pendapat yang terkuat yang diyakini oleh ulama besar ini luar biasa, namanya Syekh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azazi. Beliau ulama yang lurus akidahnya ya. Ini pun ya, kitabnya pun kitab Pustaka As-Sunnah ya, bagus banget. Dan di sini insyaallah pembahasannya bagus banget ya, gampang. Ngasih tahu perbedaan pendapat ulama terus kasih tahu pendapat yang paling kuatnya. Jadi ini yang ramenya dari sini tuh, seru aja kalau ngebaca tuh ya. Oke, ngerti paham sekarang? Jadi kita ulangi lagi dikit, niat dalam hati ngucapin Allahu Akbar dengan 3 cara tadi, kemudian ngangkatnya itu segini kayak tadi Imam Syafi'i, yaitu pergelangannya sejajar dengan pundak, jari bawahnya sejajar dengan telinga bawah, jari atasnya sejajar dengan telinga atas. Allahu Akbar. Yang nggak bisa pada perempuan pakai mukena maka sedada semampunya. Oke, lanjut. Setelah itu bingung nih, mau langsung bacaan atau nanti bacaan diakhirkan? Gimana? Gerakan dulu atau gimana? Langsung bacaan? Kayaknya gerakan dulu aja ya. Nanti biar bisa ngulang lagi ya. Jadi sekarang gerakan dulu, setelah gerakan dulu baru bacaan, setelah bacaan baru kita mix gerakan dan bacaan. Oke. Setelah udah angkat tangan terus Allahu Akbar. Di mana menyimpan kedua tangan? Pertama, simpen tangan kanan di atas tangan kiri, itu udah jelas. Ya, tangan kanan disimpan di atas tangan kiri itu udah jelas. Tapi posisinya gimana? Ini yang kita pertanyakan kan. Posisi menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri itu kayak gimana? Nah, di sini masya Allah, ternyata cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu ada 3 cara. Boleh 3-tiganya dipakai, ya. Jadi ada ikhtilaf yang mana kita cuma boleh milih salah satu. Ada juga ikhtilaf yang kita boleh pakai semuanya gantian. Contoh ikhtilaf yang boleh kita pakai semuanya yaitu bacaan sholat kan beda-beda. Selama hadisnya sahih maka kita boleh rakaat 1 pakai yang ini, rakaat 2 pakai ini, rakaat 3 pakai ini. Ini ikhtilaf apa namanya doa lupa. Pokoknya ini ikhtilafnya ikhtilaf yang sifatnya boleh kita pakai yang manapun. Tapi ada ikhtilaf yang memang kita harus punya satu pendapat. Seperti saat sujud.
Ruku dulu apa tangan dulu? Itu harus milih satu pendapat. Nggak bisa rokaat satu kaki dulu, rokaat dua tangan dulu. Ini namanya ittirab. Kita goncang, belum tahu yang benar yang mana. Nah, jadi kalau ini termasuk ikhtilaf yang kita boleh amalkan semuanya. Ya. Jadi gimana cara nyimpan kedua tangan kita? Ya, nyimpan tangan kanan di atas tangan kiri itu gimana caranya? Oke. Cara pertama adalah Nabi SAW menggenggam tangan kirinya, yaitu, jadi ini semuanya hadisnya. Yang pertama riwayat Bukhari nomor 740, kemudian nanti ada riwayat Tabrani juga dan Daruqutni, ya, atau yang nyampaikan yang riwayat Bukhari dulu. Kalau yang riwayat Bukhari sahih, maka cara beliau dalam mengangkat tangan, memegang tangan adalah dengan cara meletakkan, maaf sekali lagi, ulang lagi biar konsen ya. Maaf banget yang udah nyatet, sekarang rada-rada gak konsen. Dengar yang pertama, riwayat Ahmad dan Muslim dulu. Oke. Riwayat Ahmad dan Muslim nomor 401, caranya adalah Nabi Muhammad SAW meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kiri, pergelangan dan lengannya. Meletakkan. Jadi cara yang pertama gini teman-teman. Nih, gini. Cara yang pertama. Arif kayaknya harus siap-siap di depan kamera deh, ya, biar tahu gimana caranya. Nih, ini cara yang pertama gini. Nih, ini cara yang pertama adalah dengan cara diletakkan, bukan digenggam tapi diletakkan. Yaitu beliau telapak tangan kanannya, ya, diletakkan di punggung telapak kiri, pergelangan dan lengan. Jadi bagian sini dan bagian sini semuanya kena oleh telapak tangan kanan kita. Gitu. Paham? Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah beliau menggenggam tangan kirinya. Nah, kalau cara yang kedua gini, digenggam. Ini cara yang kedua, ya. Itu ada di dalam riwayat Bukhari. Maaf, itu ada dalam riwayat Tabrani dengan sanad yang sahih. Cara yang ketiga adalah dengan cara meletakkannya di lengan kiri. Jadi cara yang ketiga gini. Kalau tadi mah gini kan? Ini. Kalau yang cara ketiga gini. Nah, gini. Yang nggak ada gini. Ada yang sholat gini. Ada apa nah ngelihat orang sholatnya gini? Allahu Akbar. Itu apa-apaan itu. Jadi caranya tiga, sekali lagi. Cara pertama gini, cara kedua gini, cara ketiga gini. Gitu. Tiga-tiganya sahih. Yang A belum tahu dalilnya adalah, kan tadi hadisnya cara pertama begini diletakkan, cara kedua begini digenggam. Ada yang dibagi dua jari begini, dua jari genggam gitu, jadi gini ya. Ada yang begini, ini nggak tahu ya. A belum pernah baca dalilnya. Yang A tahu adalah tadi boleh gini, boleh gini, boleh juga gini. Yang nggak boleh gini, nggak boleh. Oke, sip. Udah paham teman-teman? Boleh dicoba semuanya yang tadi ya, karena tiga-tiganya sahih. Oke. Dan di mana meletakkan tangannya? Di depan dada. Di depan dada. Bukan di atas, karena kalau ngomong atas banyak yang salah paham. Kalau di sini bilang ala itu atas ketika kita lagi tidur. Kalau lagi tidur berarti atas tuh apa? Depannya. Kalau kita lagi berdiri bilang atas, sini jadinya kan atas ini dada, atas dada gini. Yang dimaksud atas itu maksudnya di depan dada alias di sini. Ya, sip. Oke, lanjut. Kemudian membaca iftitah. Ada yang kurang nggak dari tadi pembahasan? Udah ngerti kan? Sip. Sekarang poin nomor berapa? 3. Oke. Poin nomor 1 apa? Takbirat, niat. Niat itu rukun ya, sehingga harus dihadirkan di hati. Poin nomor 2, takbiratul ihram hukumnya rukun. Poin nomor 3, angkat tangan. Nah, angkat tangan sambil takbir ya. Takbirnya rukun, tapi angkat tangannya hukumnya adalah menurut sebagian ulama wajib, sebagian ulama bilang sunnah. Ya, kemudian diletakkan di
depan dada itu pun sebagian ulama bilang wajib, sebagian sunnah. Dan ya artinya apa? Kalau ada orang yang sholatnya gini Allahu Akbar ke samping kanan dan kiri, ya itu masih sah sholatnya, nggak jadi batal. Itu memang sebagian mazhab Hanafi gitu, bukan cuman Syiah, tapi mazhab Hanafi sebagiannya gitu. Kalau sholat tangan kanan kirinya ke samping, nggak disidakepin di depan dada. Itu ada yang berpendapat gitu, tapi jelas itu bertentangan dengan hadis. Teman-teman ngomong-ngomong, tahu nggak kenapa sebagian mazhab Hanafi kok fatwanya nggak sesuai dengan hadis? Ada yang tahu nggak kenapa? Acung tangan. Karena di zaman Imam Abu Hanifah hadis-hadis belum tersebar seperti di zaman Imam Syafi'i. Dari imam yang 4 yang paling tua itu siapa? Imam Abu Hanifah. Setelah Imam Abu Hanifah baru Imam Malik, setelah itu Imam Syafi'i dan Hambali. Nah, zaman dimana hadis tuh paling nyebar tuh di zaman Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Karena itu Imam Abu Hanifah hafalan hadisnya nggak sebanyak Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad hafalan hadisnya tahu berapa? 1.000, 1 juta. Itu hafalan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Bukhari 600.000 hadis. Beliau pernah bilang, aku hafal 300.000 hadis, 100.000 sahih, 200.000 yang lemah. Itu di pertengahan hidup beliau, ya. Menjelang beliau wafat 600.000 hadis. Bayangin 600.000 hadis, satu hadisnya 1 halaman, kok bisa hafal sampai segitunya? Ya karena Allah kasih keberkahan, ya. Jadi itu kenapa makanya kita jangan sampai ketika ngelihat fatwa Imam Abu Hanifah ini gak sesuai dengan hadis kemudian kita merendahkan beliau. Ya enggak. Karena memang pada zaman itu hadis belum tersebar sebagaimana di zaman Imam Ahmad, dan kita memang diperintahkan untuk beramal sesuai dengan yang kita tahu. Adapun yang belum kita tahu, kita mencari tahu tapi belum nemu, ya Allah gak akan menyiksa kita atas apa yang belum kita tahu. Selama kita berusaha nyari tahu. Kalau kita nggak tahu terus nggak mau nyari tahu, itu dosa. Paham teman-teman? Ya sip. Sehingga jangan pernah merendahkan imam yang 4 mazhab. Ya, Imam Syafi'i misalnya bilang bulu kucing yang lepas dari bulunya itu, bulu kucing yang lepas dari badannya itu najis. Apaan Imam Syafi'i nggak sesuai dengan hadis sahih riwayat Abu Daud bahwasanya kucing itu suci? Ya nggak bisa gitu, ya karena emang para ulama berfatwa sesuai dengan apa yang telah hadis yang telah mereka dapatkan, gitu. Mereka ulama besar, masya Allah. Oke, sip. Jadi kita tidak mencela salah satu pun dari imam yang 4 mazhab. Oke, kita lanjut. Sekarang baca iftitah. Ini hukumnya menurut mayoritas ulama adalah sunnah. Ya, gimana cara bacanya? Di sini disampaikan ada 9 doa iftitah, yang sebenarnya bukan 9 tapi ada 16. Oke. Itu kalau dibahas satu-satu sama penghayatannya, masya Allah bisa nangis. Terutama iftitah yang dipakai kalau mau sholat tahajud. Sebenarnya iftitah boleh pakai yang mana aja, di sholat manapun boleh. Tapi iftitah yang Nabi SAW sering baca saat sholat tahajud itu beda, ya. Beliau bacanya iftitahnya yang panjang dan beliau itu indah banget deh pokoknya teman-teman ya. Kalau nggak bisa ngerasain bangun tidur, kucek-kucek mata, sunnah kan gitu ya, kucek-kucek mata. Habis itu tidur lagi kalian Pak ya. Enggak, yang sunnah bukan gitu. Yang sunnah bangun tidur, kucek-kucek mata, ngelihat ke langit, lihat bintang. Bintang, ya masya Allah bintang. Lihat bintang yang di langit, bukan bintang yang di darat ya. Bintang laut Patrick jadinya ya. Ngelihat bintang, kemudian baca inna fi khalqis samawati wal ard sampai selesai ya. Habis itu beliau wudu. Habis itu beliau sholat dengan membaca tadi iftitah yang mungkin nanti akan dibahas. Wallahu a'lam. Yang jelas tadi udah iftitah. Beres iftitah apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini hukumnya adalah wajib. Ya. Sehingga bagi teman-teman yang misalnya sholatnya pingin agak instan, meninggalkan iftitah boleh. Tapi a'udzubillah jangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim jangan. Pendapat terkuat tentang ta'awudz adalah wajib, bukan rukun. Artinya kalau teman-teman gak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sholat tetap sah. Ya. Ini hukumnya wajib. Dan cara a'udzubillahnya gimana? Ada beberapa lafaz
Yang jelas yang paling sering dipakai aja a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, yang jadi pertanyaan, baca ta'awudz ini rakaat pertama doang atau rakaat 2, 3, 4 juga baca? Kalau pendapat Syekh Albani, kalau nggak salah menukil, Syekh Albani berpendapat setiap rakaat baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Namun pendapat yang lebih kuat dan ini yang lebih condong ke sana adalah pendapat Ibnul Qayyim, yaitu tidak perlu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim di rakaat 2, 3 dan 4. Cukup di rakaat awal. Kenapa? Karena antara rakaat 1 dan rakaat 2 kita belum diselingi dengan perbuatan sia-sia apapun. Kan kita dalam sholat, ya enggak? Di dalam sholat enggak ada perbuatan sia-sia. Maka antara rakaat 1 dan 2 enggak perlu lagi ta'awudz lagi. Beda kalau kita misalnya baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca satu ayat, setelah baca satu ayat terus kita ngobrol sama teman ketawa-ketawa. Ketika mau baca lagi kan ta'awudz lagi. Tapi kalau dalam sholat kan kita masih dalam perbuatan yang mulia, enggak ada jeda sia-sia, sehingga cukup di rakaat 1 aja. Ini pendapat yang paling kuat. Kemudian lanjut. Apa selanjutnya setelah ta'awudz? Al-Fatihah. Ya. Bismillah dibaca harus. Kalau nggak dibaca Bismillahirrahmanirrahim batal sholat kita. Berdasarkan hadis yang sahih di mana Nabi SAW bersabda, Allah telah menurunkan sab'ul mathani, 7 ayat yang berulang-ulang, yaitu surat apa? Al-Fatihah. Dan Bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk salah satu dari 7 ayat tersebut. Hadis ini sahih. Maka baca Bismillahirrahmanirrahim hukumnya rukun. Kalau ada yang gak sholat baca Bismillahirrahmanirrahim, kalau ada yang sholat gak baca itu batal. Tapi yang ulama berbeda pendapat, bacanya dikerasin apa dikecilin. Ya, ada yang bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang gitu. Ada juga yang gini, Allahu Akbar, setelah iftitah ta'awudz, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, pendapat yang lebih tepat adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu Abu Hurairah mendengar Nabi SAW ketika sholat bacaan Bismillahirrahmanirrahimnya dikeraskan. Tapi ada juga riwayat lain yang sahih di mana sahabat ini berkata, aku sholat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, dan mereka tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini jangan salah paham terhadap hadis ini. Ibnu Hajar al-Asqalani menyampaikan dalam Fathul Bari, yang dimaksud dengan hadis ini adalah Abu Bakar, Rasul SAW dan Umar tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara keras. Artinya tetap baca, cuman gak dikeraskan bacaannya, sir, berbisik. Nah, Ibnul Qayyim lagi yang menyampaikan ini, Ibnul Qayyim atau Said Sabiq kalau nggak salah Ibnul Qayyim ya, menyampaikan dalam fikih sunnah itu disampaikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW emang terkadang beliau bacaannya dikeraskan, Bismillahirrahmanirrahimnya dikeraskan, kadang juga tidak dikeraskan. Ya, maka ini dua cara yang sama-sama sahih. Kita ngamalinya yang mana? Kalau masyarakat itu udah pada paham terhadap hadis-hadis yang Bismillahirrahmanirrahimnya dikecilkan, maka kita lebih baik dikecilkan bacanya. Tapi kalau masyarakat kita mayoritasnya terutama di Indonesia berpendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahimnya dikeraskan, maka keraskan. Jangan sampai kita datang ke sebuah kampung, dipilih jadi imam, kemudian kita langsung bacanya Bismillahnya dikecilkan, langsung itu didemo sama kampungnya. Ini terjadi teman-teman. Kan orang-orang kalau misalnya di kampung mungkin belum banyak tahu tentang masalah fikih, giliran kita jadi imam langsung baca Bismillahirrahmanirrahimnya kecil terus langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ya masyarakat kampung belum paham, lah ini aliran apa? Fatihah kok cuma 6 ayat gitu ya. Kiranya kan gitu. Jadi yang bijak adalah baca Bismillahirrahmanirrahimnya dikeraskan ketika kita berada di masyarakat yang berpendapat seperti itu, karena dua-duanya sahih. Ya, dua-duanya sahih, maka kita amalkan tergantung apa yang mayoritas makmum kita lakukan, yang mereka lebih terbiasa. Oke?
sip. Sambil kita bacanya dikeraskan, sambil ngasih materi juga bahwasanya Nabi itu lebih seringnya dikecilkan suaranya. Akhirnya ketika masyarakat udah pada paham, baru pas lagi sholat bismillahnya dikecilkan. Jadi imam misalnya gitu ya. Tapi intinya wajib baca ya. Bukan wajib, rukun baca bismillahirrahmanirrahim. Setelah Al-Fatihah apa? Doa apa? Surat pendek itu jelas hukumnya sunnah. Berdasarkan hadis Sahih Bukhari, di mana ada sahabat yang sholat subuh tanpa baca apapun setelah Al-Fatihah, dan Nabi Muhammad SAW mendiamkannya. Diam tanda setuju, itu adalah takrir. Ya, oke, lanjut. Setelah itu ruku. Nah, ruku adalah membungkukkan punggung, meletakkan kedua tangannya di atas lutut, merenggangkan jari jemarinya seakan-akan sedang menggenggam kedua lututnya, menegakkan punggungnya yaitu meluruskannya, dan beliau tidak mendongakkan kepala, tidak pula menundukkannya, jadi pertengahan ya. Nah, berdasarkan hadis di mana Nabi SAW bersabda, apabila kamu ruku, maka letakkanlah kedua tanganmu di kedua lututmu, lalu renggangkanlah jari jemarimu. Jadi jangan gini, tapi direnggangkan kayak mencengkram gitu ya. Kemudian tetaplah, maksudnya tenang hingga semua anggota tubuhmu mantap di tempatnya ya. Dan dalam hadis sahih riwayat Abu Daud nomor 734, beliau membengkokkan kedua tangannya seperti bentuk busur sehingga menjauh dari kedua sisi tubuhnya. Maksudnya beliau ketika ruku gini ya, Arif naik atas ini, digenggam dan ya gini. Kan ada yang pas ruku Allahu Akbar gini lurus. Yang benar adalah di gini, di samping kanan kiri. Sampai segimana? Apakah sampai lebar banget? Enggak. Lebar ke kanan kiri itu sesuai dengan lurusnya punggung kita. Makin kita bongkoknya makin ke bawah makin luas. Jangan sampai kayak gitu. Ada yang pas Ariza ngelihat sholat, abong-abong bisa split. Tahu abong-abong? Apa abong? Mentang-mentang gitu ya. Dulu juga pernah karena belum ngerti. Anak aja gue split, sombong gitu. Akhirnya pas lagi sholat tuh pas ruku gini, Allahu Akbar. Ini mau pamer apa gitu ya? Jangan gitu. Jadi renggangnya tangan kita ke kanan dan kiri itu sesuai dengan lurusnya punggung kita. Bisa dipahami ya? Oke, sip, lanjut. Setelah itu ya, beliau tumaknina, sami Allahu liman hamidah. Dan sami Allahu liman hamidah, kemudian beliau tenang di atasnya ya. Nah, di sini ya, bagaimana ketika sami Allahu liman hamidah? Apakah tangan menjadi balik lagi kepada ini dada, ataukah ke kanan dan kiri? Ya, di sini Abil kemarin sempat baca nggak di sini, Bil? Sempat baca nggak? Enggak ya? Maksudnya enggak sempat baca apakah yang di sini atau di kanan kiri? Enggak ya? Lupa ya. Enggak sih, bukan Abil lupa, tapi A juga lupa gitu ya, bareng lupanya. Enggak, sejauh yang A baca ngulang-ngulang, kalau enggak salah di sini memang belum dibahas ya di kitab ini, tapi nanti ada di kitab apa namanya teh, Sifat Sholat Nabi karangan Syekh Albani ya. Cuman di sini sejauh yang A pahami itu, baik yang berpendapat kembali ke dada maupun ke kanan dan kiri, itu landasannya itu satu hadis di mana Nabi SAW itu bersabda, hingga kembali semua tulang-tulangmu. Maksudnya adalah kembali ke asal. Nah, ulama berpendapat kembali ke asal tuh maksudnya ke asal sebelum sholat. Kalau sebelum sholat kita ngapain tangannya? Di kanan dan kiri. Kalau misalnya yang dimaksud adalah kembali seperti sebelum ruku, kalau sebelum ruku berarti kembalinya gini.
Ya, jadi intinya pas i'tidal apakah tangan kembali ke dada mau atau ke kanan kiri, di sini belum bisa merojihkan, belum bisa menguatkan pendapat mana yang lebih kuat, tapi yang jelas ulama sepakat dua-duanya sah. Hanya saja ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama nih, apakah yang di depan dada ataukah yang di tangan kanan kiri. Di sini belum bisa menguatkan pendapat, atau sebagian di sini ada yang udah merojihkan pendapat yang di atas dada, namun karena Ariza belum mendalami lagi sampai dalam sehingga masih di kanan dan kiri ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, kanan dan kiri. Oke, paham? Sip. Kemudian sekarang ngapain habis i'tidal coba, ayo. Ayo. Oi. Kapan? Sujud, ya. Ketika seseorang udah i'tidal, beliau sujud. Nah, disinilah ketika sujud ini mana yang dulu? Apakah tangan dulu ataukah lutut dulu? Yang dikuatkan oleh Syekh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azazi adalah ketika sujud itu tangan dulu, berdasarkan hadis yang sahih riwayat Abu Daud nomor 840. Sekali lagi Sahih Abu Daud nomor 840, di mana Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian hendak sujud, maka janganlah berlutut seperti unta menderum. Artinya beliau melarang untuk lutut dulu, jadi tangan dulu, yang benar gitu. Tapi bagi yang berpendapat lutut dulu sebenarnya pakai hadis ini juga. Alasan mereka daun tama dari awal juga lututnya emang udah nempel, dan ada yang bilang lututnya unta tuh yang depan gitu, ada yang kayak gitu. Jadi makanya ulama berbeda pendapat gara-gara penafsiran dari hadis ini. Bahkan Ibnul Qayyim bilang makna hadis ini terbalik dan sebagainya, tapi intinya yang lebih kuat adalah tangan dulu. Tapi yang lutut dulu pun sah insyaallah, nggak jadi batal sholatnya. Oke, sujudnya tenang ya. Kemudian bangkit dari sujud, duduk antara dua sujud. Gimana cara duduk antara dua sujud, teman-teman? Nah, di sini ada beberapa cara. Cara yang paling jarang dilakukan padahal ini sunnah adalah duduk dengan cara iq'a. Gimana caranya duduk iq'a ini? Ya, Nabi SAW, kami pernah bertanya dari Tawus, seorang tabi'in. Kami pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apakah boleh ketika duduk antara dua sujud dengan cara iq'a? Iq'a itu gimana, nanti jelasinnya. Kemudian Abdullah bin Abbas bilang itu adalah sunnah. Ya. Kemudian kami tabi'in bertanya, tetapi kami tidak lihat seorang pun yang bisa duduk dengan cara iq'a dengan tenang. Kemudian Ibnu Abbas bilang justru itu adalah sunnah Nabimu SAW. Hadis ini riwayat Muslim nomor 536 dan Abu Daud nomor 845 sahih. Iq'a itu gimana cara duduknya, teman-teman? Tapi ingat, duduk cara ini jangan diamalkan ketika di depan umum karena belum pada paham. Jadi amalkan ini ketika teman-teman lagi misalnya di kamar sholat sunnah sendirian. Caranya gini ya. Kelihatan nggak? Ya, gitu. Yaitu caranya adalah kita tegakkan jari jemari kaki kita tempelkan antara kanan dan kiri. Ya, kemudian kita duduk di atas tumit. Jadi pantat kita nempel sama kedua tumit kita. Nah, ada sebagian riwayat yang bilang duduk iq'a itu adalah termasuk duduk yang dibenci. Itu cara duduk setan. Nah, yang dimaksud iq'a ini adalah duduk setan, itu cara duduknya beda, bukan cara duduk yang kayak tadi, tapi cara duduknya yang lain. Sendiri nggak bisa mempraktekannya, sakit gitu ya. Karena itu kalau ada yang bisa berarti masya Allah teman setan gitu ya. Jadi itu iq'a yang kayak duduk setan tuh beda sama iq'a yang tadi praktekan. Adapun yang cara tadi itu sunnah. Tapi sekali lagi amalkan ini ketika di rumah mengamalkan sunnah. Adapun kalau dilakukan di depan umum,
Makanya dikhawatirkan ini nanti orang-orang yang belum paham bilang ini apaan, cara sholat baru gitu ya. Paham ya? Seperti itu. Sip. Kemudian habis itu sujud lagi. Tadi sujud belum belum dikasih tahu caranya ya. Ketika sujud, dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda bahwasanya aku diperintahkan sujud di atas 7 bagian, 7 anggota, yaitu apa aja? 1. Nih banyak yang ngira 1 tuh ini, yang benar 1. Ini dan ini kehitungnya 1. Bahkan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menukil sebagian pendapat ulama yang menyatakan bahwasanya orang yang sujudnya cuman keningnya aja itu batal, nggak sah sholatnya. Jadi kening dan hidung itu harus nempel. Ya. Kedua, jadi aku diperintahkan untuk sujud di atas 7. Yang pertama ini 1, 2, 3, 4 lutut kiri, 5 lutut kanan, 6 jari jemari kaki kita yang kanan, 7 jari jemari kita yang kiri. Itu 7. Harus semuanya berada dalam posisi yang benar saat lagi sujud. Ya, nanti praktekkan depan belakang ya. Jadi kalau dari belakang sekarang langsung aja. Dan dalam riwayat yang lain juga beliau itu menjauhkan ininya ya, ketiak beliau dijauhkan ke kanan kiri, dan beliau ini melarang ketika sujud si perut nempel sama lutut, kecuali ya dalam kondisi emang safnya nggak cukup, itu lain cerita. Tapi kalau sanggup adalah beliau jadi ketika sujud tuh lebar bagian rongganya sehingga anak kambing aja bisa lewat gitu ya. Nah jadi cara sujud tuh jangan kayak gini, jangan kayak gini. Duh nggak kelihatan, nah di sini ya, jangan. Biar aja Ikhwan ya. Gini cara sujudnya. Ini dari depan, ya. Oh ini dari belakang. Nah, antara ini dan ini jangan nempel. Kalau nempel gini jadinya. Jadinya gini ya, ini jangan. Kecuali saat gak cukup tempatnya, ya. Ketika gak cukup tempatnya maka itu gak apa-apa, karena bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Bagi akhwat yang tadi belum sempat ngelihat, insya Allah nanti bisa ngelihat di rekaman. Bagus Liv tadi, deket ya. Jadi intinya 7 ya, 1 nempel, 2, 3 lutut kiri, lutut kanan, jari-jari kanan ini, jari-jari kiri ini. Nah, yang jadi pertanyaan antara tumit 1 dan 2 nempel atau misah? Teman-teman yang pernah nonton Naruto Hijrah episode 1, Hijri yang lagi ngajarin Arizal sholat, si tumitnya dia lebarin, sedangkan Arizal disatuin. Ini yang ngajar dan yang diajar beda gitu. Oke, kok bisa begitu ya? Hijri ada ya tadi perasaan ngelihat ya. Oke. Nah, yang benar yang mana? Ternyata teman-teman ada satu hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW memerintahkan agar si tumitnya itu kanan dan kirinya nyatu, nempel. Cuman hadis ini sahih. Namun sebagian ulama, berpendapat lafaz disatukan itu lafaznya syadz. Syadz itu artinya ganjil, menyelisihi kebanyakan riwayat, sehingga mereka berpendapat yang benar adalah dipisah. Kayak kondisi kita lagi berdiri, kalau berdiri kan gini ya, maka ketika sujud pun gitu, jadi nggak nempel gini tapi ya terpisah. Nah seperti itu. Pendapat mana yang lebih kuat? Belum bisa merojihkan juga, belum bisa menguatkan yang manapun. Kalau Arizal sendiri lebih seringnya mengamalkannya yang dipisah, ya, yang kakinya dipisah, bukan disatuin. Jadi ngikutin Hijri. Kalau dulu sholatnya nyatu tumitnya, pas teman-teman mungkin ngelihat film Naruto Hijrah itu nyatu tumit kanan dan kirinya saat sujud. Tapi sekarang lebih seringnya dipisah. Ya kadang-kadang nyatu lagi. Kenapa? Karena belum tahu Ariza pendapat yang lebih kuat yang mana. Ini kalau nggak tahu pendapat yang roji yang mana, kalian stabiloin. Justru itu yang harus didalemin lagi. Apa aja coba yang tadi yang belum tahu pendapat yang terkuat? 1,
dulu atau kaki dulu ya? Tangan dulu atau kaki dulu? Itu mau udah kuat. Tangan dulu. Itidal, di dada apa di samping tangan kanan kiri. Itu yang pertama. Kedua, ya tadi. Apa tadi teh? Ayo lupa. Itu adalah ketika sujud, apakah tumit kanan kiri kita nempel apa misah? Oke, sip. Setelah itu beliau ini berarti udah beres ya. Tinggal yang terakhir apa? Tasyahud. Nah, di sini dia. Oke. Jadi cara untuk tasyahud ada dua cara. Ya. Cara pertama adalah dengan Bentar dulu sebentar. Letakkan tangan kirinya di atas lutut yang kiri dan tangan kanan. Oke, kedua. Oh iya, sip. Ya, ketika tasyahud akhir atau tasyahud awal sama aja, ya. Maka kita ini agak ngejelimet sebentar ya, maaf. Ya. Ini mau ngebahas tentang ininya deh, jarinya. Gimana jarinya ini ada dua cara dalam mengginiin jari kita. Ya, kalau jari kanan kita, cara pertama tuh gini, yaitu si tiga jari ini digenggam pakai jempol, ya. Cara yang kedua adalah dengan membuat kayak gini. Jadi si jari tengahnya sama jempol dibuat jadi kayak angka 5 Arab seperti ini. Ngerti? Teman-teman, cara yang pertama gini. Jadi si ibu jarinya ininya digenggam. Cara kedua ininya dibuat bulatan. Lihat? Dua cara ini dua-duanya sahih. Kalau ya digenggam semuanya, ini riwayat Muslim nomor 580. Ya. Kemudian kalau misalnya yang diginiin, ini riwayat Baihaqi jilid 2 halaman 130. Ya, jadi ada bisa gini, ya, bisa gini, bisa juga gini. Ya. Nah, jari nunjuk ke kiblat. Oke. Cara nunjuk kiblat kemudian apakah digerakkan atau enggak? Maka ini kembali kepada satu riwayat yang riwayat ini sebagian ulama menguatkannya, mensahihkannya, sebagian ulama berpendapat lemah, sehingga yang dimaksud dengan isyarat jari itu ya ini, tanpa harus digerak-gerakan. Ya, sebagian ulama seperti Syekh Albani menguatkan riwayat yang digerak-gerakan. Sebagian ulama lain berpendapat dikasih isyarat begini tapi nggak perlu digerak-gerakan. Dan untuk yang sekarang lebih condong ke pendapat yang tidak digerak-gerakan. Ya, pembahasannya memang agak panjang banget. Nggak mau terlalu membahas itu karena takut kepanjangan. Tapi yang ini yang lebih kuatkan ya adalah yang didiamkan aja, menghadap ke kiblat, dan itu dari awal. Karena Nabi SAW bersabda, sahabat berkata bahwasanya beliau itu memberi isyarat dengan jarinya seraya berdoa. Dan kita tahu tasyahud akhir isinya doa semua, ya. Yang pertama at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Itu kan doa yang sifatnya doa pujian pada Allah. Kemudian setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kita pun lanjut berdoa, tapi doanya sifatnya doa meminta. Baik doa memuji dan doa meminta, dua-duanya sama-sama doa. Maka mengacungkan tangan itu dari awal, ya. Paham teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Sip, udah terbahas semuanya tentang gerakan sholat. Sebentar dulu, habis itu assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Boleh juga assalamualaikum, boleh assalamualaikum, boleh assalamualaikum warahmatullahi, boleh juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga-tiganya sahih. Minimal assalamualaikum. Nanti tasyahud akhir itu duduknya gimana caranya? Ada tasyahud awal, itu caranya gimana? Nanti insya Allah dibahas setelah maghrib, dan nanti bahas tentang bacaan-bacaan sholatnya juga. Ya teman-teman, ini kajian terakhir dan harus minta maaf nih teman-teman. Saya ingkar janji terus menerus ya.
Cuman pertama kajian Jumat memang jadi nggak ada lagi. Buat sampai beres Ramadan insya Allah balik lagi. Kajian minggu yang asalnya ingin selalu ada, pas ngelihat jadwal mungkin teman-teman udah ngelihat ternyata bulan Ramadan hanya bisa ngisi kajian minggu itu sekali. Karena minggu sekarang ngisi di Unisba jurusan psikologi. Minggu depannya ngisi di Taman Pramuka buat anak-anak pramuka. Jadi cuma bisanya tuh menjelang Idul Fitri doang 1 pekan. Sehingga ya wayahna teman-teman kajian sama Arizal yang rutinnya hampir semuanya di cancel. Paling kalau ada kajian-kajian seperti di Al-Ukhuwah nanti ya, itu teman-teman bisa hadir, silakan ya. Atau nanti lihat aja di jadwal timeline hari ini yang paling baru, silakan bisa ngelihat jadwal Arizal selama di Bandung. Kenapa? 4 menit lagi ya kita wudhu, ba'da maghrib insya Allah kita lanjut. Teman-teman ba'da maghrib yang mau sholat bisa di pinggir, yang mau ikut lanjut lagi di sini kita akan ngebahas bacaan sholatnya insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita masuk materi lagi insyaallah. Arif siap Arif? Oke, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya teman-teman semua, sekarang kita akan ngebahas doa-doa sholat. Asalnya Apin ngebahas dengan dalam, dengan penghayatan, cuman sepertinya nggak memungkinkan kondisinya, sehingga paling ngebahas lafaznya doang. Yang dari, kok lupa semua namanya. Fikri jelas suaranya? Jelas ini? Khairul jelas? Ya jelas, tadi pas lagi ada musiknya. Oke, sip. Sekarang kita akan lanjut. Tadi ada yang terlewat. Saat duduk antara 2 sujud atau saat tasyahud awal maupun tasyahud akhir, di manakah posisi telapak tangan kita? Apakah di paha atau di lutut? Apakah di atas lutut atau di atas paha? Yang jelas nggak bisa di depan lutut ya. Kalau di depan lutut ya jatuh tangan kita ya. Nah, di sini ada hadis yang sahih. Pertama riwayat Muslim nomor 580 dan juga yang satu laginya riwayat sahih juga. Riwayat Muslim nomor 580 juga ternyata. Jadi untuk menyimpan jari telapak tangan ketika duduk tasyahud awal atau duduk antara 2 sujud, itu posisinya boleh di atas paha, boleh juga di atas lutut. Ya. Nih. Aduh, maaf. Ini punten ya, angkat nih. Kalau ini paha, berarti kalau bisa di sini tangannya, bisa juga di sini. Ngerti? Ya. Kelihatan enggak? Ini bisa di atas paha, bisa juga di atas lutut. Itu dua-duanya boleh. Hadisnya sahih dua-duanya. Paham ya tentang tata cara menyimpan tangan, apakah di atas paha atau di atas lutut saat duduk antara 2 sujud dan duduk tasyahud awal? Jawabannya boleh dua-duanya. Paham ya? Sekarang duduk antara 2 sujud dan duduk tasyahud awal caranya sama. Teman-teman tahu kan semuanya ya? Yaitu jari kaki kanan kita gini ke lantai dan kita duduknya itu di atas betis kiri kita. Kita duduknya di atas telapak kiri kita. Pantat kita ngedudukin telapak kaki kiri, sedangkan telapak kaki kanan jari jemarinya ditancapkan ke bumi. Bukan tancap gitu, bukan. Maksudnya di apa ya? Ditegakkan gitu, isi jari-jarinya menghadap kiblat. Tentu ini nggak bisa semua jari, kecuali yang jarinya panjangnya panjang-panjang gitu ya. Karena jari kita itu
kelingking pendek banget. Ada juga yang kelingkingnya panjang sehingga ketika lagi duduk antara dua sujud tuh bisa semuanya menghadap ke depan. Tapi kebanyakan orang jari kakinya yang bisa nempel tuh cuman jempol, jari telunjuk kaki ya, dan juga jari tengah kaki, paling 3. Adapun jari manis dan juga jari kelingking kaki itu nggak bisa. Maka itu nggak apa-apa. Paham ya? Asal ada yang itu ke depan aja. Oke. Kemudian kalau duduk tasyahud akhir, pasti teman-teman udah pada tahu, yaitu kita duduk di atas paha kiri kita. Benar ya? Jadi kita nyendernya, kalau tadi tasyahud awal yang menjadi tumpuan adalah telapak kiri, sedangkan kalau tasyahud akhir adalah paha kiri. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Itu tentang cara duduk tasyahud awal dan akhir. Nggak tahu tadi dalam pembahasan ini apakah ada yang skip nggak sengaja. Nanti insya Allah di sesi tanya jawab. Nah sekarang mari kita mulai ke pembahasan doa-doa sholat apa aja. Ya, pertama doa iftitah akan sampaikan mungkin semuanya kalau sanggup, yang jelas diusahakan dulu ya. Doa iftitah yang merupakan sunnah, gak wajib ya, kalau nggak dibaca pun sholat tetap sah, tetap berpahala. Yang pertama, doa iftitah adalah Nabi SAW mengajarkan doa yang ada dalam riwayat Bukhari nomor 744. Bunyinya gimana? Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i wath thalji wal barad. Nggak perlu pakai terjemahnya karena nggak mungkin bisa menghayati dalam kondisi ini. Cuma sampaikan lafaznya. Kalau di antara teman-teman ada yang udah pakai salah satu dari doa ini, maka insya Allah itu benar. Doa iftitah yang kedua adalah Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Kalau di wasol maka dibaca ka-nya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ya seperti itu. Itu kalau di wasol. Itu hadisnya sahih riwayat Muslim nomor 399. Kalau tadi yang nomor 1 adalah nomor Bukhari nomor 744. Doa iftitah yang ketiga ini yang paling pendek, yaitu Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Artinya segala puji bagi Allah dengan pujian yang sangat banyak lagi penuh dengan keberkahan. Ini bahkan kalau kita pakai hadis ini buat baca iftitah, 12 malaikat bisa memperebutkan untuk mencatat siapa nih yang bisa mengangkat pahalanya ke mata Allah. Jadi kalau kita baca itu malaikat rebutan, pingin cepat-cepat nulis amal soleh tersebut, kemudian pingin disodorkan kepada Allah. Saking besarnya pahala dari doa iftitah yang paling ringan ini. Ya, itu ada dalam hadis riwayat Muslim nomor 600. Iftitah nomor 4 ini salah satu yang lumayan panjang. Bunyinya gimana? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirt wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Gini dia, Ariza mending gak dibaca stop, tapi dibacanya semua hurufnya dibaca. Walaupun kalau stop seharusnya huruf akhirnya gak dibaca ya.
Kayak jazakallahu, kayak misalnya apa ya? Assalamu alaika, assalamu alaiki. Itu sebenarnya nggak usah dibaca ka atau ki-nya, karena itu stop. Kalau stop dibacanya gimana? Assalamu alaik. Nggak usah dibaca ka, nggak usah dibaca ki, tapi assalamu alaik. Tapi ini demi mengajarkan teman-teman fathah dan kasroh yang benar, maka A akan baca walaupun A berhenti di ujungnya, tapi tetap dibaca tajwid akhirnya, ya. Ulangin lagi ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana abduka, zalamtu nafsi wa ataraftu bidhanbi faghfirli dhunubi jami'an, innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, wahdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta, labbaika wasa'daika wal khairu kulluhu fi yadayka wasyarru laysa ilayka ana bika wa ilayka, ana bika wa ilayka tabarakta wa ta'ala wa tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaika. Panjang ya. Itu yang keempat adalah riwayat Muslim nomor 771. Ini iftitahnya bagus banget untuk teman-teman yang misalnya baru ngelakuin dosa. Ini indah banget karena di dalamnya ada lafaz, ya Allah aku telah melakukan dosa, aku ngaku dengan dosaku ya Allah, dan gak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali dirimu ya Allah. Di sini ada pengakuan terhadap maksiat dan ada pengakuan terhadap sifat ampunan Allah, ya. Hadis kelima, iftitah yang kelima adalah dengan ngebaca apa? Yaitu cara iftitah yang kelima adalah Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Baca takbir 10 kali, kemudian baca alhamdulillah 10 kali, kemudian baca subhanallah 10 kali, kemudian membaca la ilaha illallah 10 kali, kemudian membaca istighfar astaghfirullah 10 kali, kemudian membaca Allahumma gfirli wahdini warzuqni wa'afini. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 766 dengan derajat hasan. Ini iftitah yang kelima, sekali lagi 10 takbir, 10 tahmid alhamdulillah, 10 tasbih, kemudian 10 la ilaha illallah, kemudian 10 astaghfirullah, kemudian Allahumma gfirli wahdini warzuqni wa'afini. Ya, itu yang kelima. Yang keenam adalah riwayat Muslim nomor 770. Doanya bunyinya Allahumma rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal arda alimal ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifuna ihdini lima ikhtalifu fi ihdini lima maaf sekali lagi ihdini lima ikhtalifu fihi minal haqqi biiznika innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqimin. Ini doanya pas banget kalau teman-teman lagi banyak debat sama teman lain. Teman-teman lagi banyak debat dengan orang yang gak sependapat dengan kita, mereka gibahin kita padahal kita udah berusaha lurus. Ini doanya pas banget karena di dalamnya ada lafaz, ya Allah engkau lah yang akan menghakimi seluruh hambamu atas apa-apa yang mereka perselisihkan.
Maka bimbing aku ya Allah saat lagi berbeda pendapat untuk memilih pendapat yang paling sesuai, yang paling lurus. Karena gak ada yang bisa memberi jalan yang lurus ke jalan yang lurus kecuali Engkau. Ini indah banget lafaznya. Bisa dibaca saat kita lagi banyak banget perbedaan dengan teman kita ya. Ini hadisnya riwayat Muslim nomor 770. Pokoknya teman-teman kalau misalnya mau baca iftitah bisa disesuaikan dengan kondisi hati. Walaupun memang mau baca yang itu terus pun boleh ya. Oke, itu yang ketujuh ya. Yang keberapa? Benar yang ketujuh ya? Keenam ya? Keenam. Nah sekarang yang ketujuh bunyinya adalah, nah ini doa yang Nabi SAW suka baca pas tahajud. Masya Allah kalau teman-teman pernah ngebaca ini ya pas bangun tidur. Habis itu yang tadi sama Rizal bilang, kemudian habis itu pas lagi tahajud baca ini. Kalau benar-benar khusyuk, coba rasain teman-teman, luar biasa indah banget. Ngerasa benar-benar bisa keagungan Allah ketika ngebaca ini. Ya, apa lafaznya? Ini iftitah ini ada di dalam riwayat Al-Bukhari nomor 1120. Bunyinya apa? Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ard wa man fihinna. Walakal hamdu antal haq wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqun wa qawluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta wa la ilaha ghairuka wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sekarang yang terakhir ya, yaitu riwayat Abu Daud nomor 874, yaitu caranya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dzul malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Itu iftitah yang 8. Masih ada 8 lagi tapi ini yang bahas 8. Oke. Sekarang kita lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada beberapa lafaz ta'awudz tapi kita pakai yang paling sering aja ya. Kemudian habis itu Al-Fatihah kita udah hafal, terus habis itu kita surat pendek ya. Kemudian habis itu kita baca Allahu Akbar menuju ruku. Dan ingat ya, ketika mau ruku kita angkat tangan kayak takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kayak tadi ya, kayak takbiratul ihram, ngangkat tangannya sama persis tapi kemudian menuju ruku. Begitu juga ketika sami Allahu liman hamidah, angkat tangan seperti itu. Nah sekarang kalau takbir menuju perpindahan gerakan, hukumnya apa? Rukun atau apa? Kalau takbiratul ihram itu rukun, kalau nggak dilakuin batal sholatnya. Adapun kalau takbir menuju ruku, takbir menuju sujud, sami Allahu liman hamidah, di sini ada ikhtilaf ulama. Sebagian berpendapat sunnah, sebagian berpendapat wajib. Artinya kalau nggak dilakuin tetap sah, cuman dosa kalau yang berpendapat wajib. Adapun yang berpendapat sunnah nggak dosa kalau misalnya nggak dibaca Allahu Akbar menuju ruku, sami Allahu liman hamidah menuju i'tidal. Kalau nggak dibaca itu nggak dosa menurut yang berpendapat sunnah. Oke. Kemudian saat ruku gimana bacaannya? Di sini ada 4. Padahal lebih dari ini harusnya ya. Tapi nggak apa-apa. Doa ruku adalah pertama, doa ruku ya. Ada di halaman berapa sih? Doa ruku teh sebentar. Nah, ini mah doa i'tidal. Loh, doa ruku kok hilang ya? Nah, ini dia. Jadi zikir-zikir saat ruku dan sujud. Jadi disatuin. Kenapa? Karena sebagian doa ruku bisa dipakai juga buat doa sujud. Pertama, doa yang bisa dipakai buat ruku dan sujud
lafaznya adalah riwayat Muslim nomor 487. Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Sekali. Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Itu sekali. Kedua adalah riwayat Al-Bukhari nomor 817. Bunyinya apa? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya. Itu sekali dibacanya, boleh saat ruku, boleh juga saat sujud. Ketiga adalah subhana rabbiyal a'la. Sebentar. Yang ketiga adalah subhanallahi wa bihamdih. Ya. Itu ada dalam riwayat Abu Daud nomor 885. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih. Itu 3 kali, baik ruku maupun sujud. Kemudian yang keempat, untuk doa ruku subhana rabbiyal azim 3 kali. Kalau untuk sujud subhana rabbiyal a'la 3 kali. Boleh juga ditambah wa bihamdih berdasarkan hadis yang sahih li ghairi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali, atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Yang kelima adalah ini doa ruku, ya. Agak panjang. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khashi'a sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Wa kan, ya, sampai situ, ya. Adapun kalau sujud bacaannya Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu fasawwarahu fa ahsana suwarahu fashaqqa sam'ahu wa basarahu wa fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Ini teman-teman agak panjang, itu dulu ya yang Ariza bahas, doa ruku dan doa sujud. Sebenarnya pengen ngebahas tentang penghayatannya, cuman ya teman-teman tahu sendiri nggak mungkin. Adapun buat sami Allahu liman hamidah, kita tahu Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Adapun doa antara 2 sujud adalah Rabbik firli atau Rabbik firli. Jadi Rabbik firlinya boleh 2 kali, boleh 3 kali, atau Rabbik firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ini ada dalam riwayat Tirmidzi nomor 284 Hasan. Beres? Adapun doa tasyahud, sebentar ya. Ngasih tahu satu aja doa tasyahud. Takutnya ada di antara kita yang salah, ya. Maka doa tasyahud adalah At-tahiyyatu thayyibatu shalawatu lillah. Ada beberapa riwayatnya ya. Pakainya yang paling sering teman-teman baca. Nah, ini dia. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Belum pernah menemukan satupun riwayat yang mana ketika syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, belum pernah. Maaf. Gak. Baru aja dibaca kan ya tadi ya. Baru aja bilang belum pernah nemu, ini kebaca tadi ya padahal ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu, tapi ada juga yang wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Sekali lagi, ini mah tasyahud yang sering dipakai ya sama di Indonesia ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, seperti itu. Ini adalah riwayat Muslim nomor 403. Ya. Ada juga kalau yang sering Ariza pakai yang ini, at-tahiyyatu lillah, as-salawatut thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada juga yang riwayat itu, tapi kita pakainya yang paling sering aja ya. Cuma yang paling sering pakai yang paling sering. Gimana nih bahasanya? Yang tadi A baca Cung yang awal. Cung. Yang mayoritas pakai yang itu, ya udah aman insyaallah. Sahih ya. Kemudian di sini ya itu aja semuanya, nanti ada bacaan sholawat. Nah ini dia satu bacaan sholawat, ada beberapa ini kayaknya penting harus dibaca karena khawatir bacaan sholawat kita nggak sesuai. Cara sholawat yang pertama, jadi setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di sini ada riwayat pertama cara sholawatnya gini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Sebentar, ulangi lagi ya, maaf. Riwayat pertama, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini cara yang pertama ya. Riwayat Abu Daud nomor 1481 dengan derajat sahih. Riwayat kedua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini riwayat Bukhari nomor 3370. Sahih. Ketiga, ya, sama dengan yang tadi, cuman bacaannya jadi gini ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Yang biasa kita pakai kan ya, yang ini ya. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini yang biasa dipakai kita ya. Itu ada dalam riwayat Ibnu Hibban ya, nomor 902 ya. Kemudian ada lagi Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala. Oh, ini mah jarang kita pakai ya. Terus nanti ada juga Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahim. Ini kayaknya nggak bakalan dipakai oleh kita karena kita biasanya tasyahud akhir udah paling nggak khusyuk. Udah bacaan paling akhir biasanya kita pakai bacaan yang paling sering kita pakai. Ya udah yang tadi aja ya. Cuman yang lebih aman teman-teman, yang lebih aman kan biasanya kita fil alamina innaka Hamidum Majidnya ditaruh di akhir ya. Nah yang lebih aman, yang riwayat kuat banget mah gini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang lebih banyak riwayatnya sepertinya yang sahih. Adapun yang fil alamina innaka Hamidum Majidnya di akhir pun ada. Pernah baca di kitab karangan Dr. Abu Aminah Bilal Philips ya, Islamic Studies jilid ke-7. Ada juga yang itu insyaallah. Oke, setelah itu assalamualaikum boleh, assalamualaikum warahmatullahi boleh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh. Yang nggak boleh itu sambil assalamualaikum sambil buka tangan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya itu nggak ada riwayatnya. Bahkan ini pernah dilakukan oleh sahabat. Jadi sahabat Nabi SAW dulu kalau salam gitu, assalamualaikum sambil gitu, kayak kuda tangannya tuh jadi ngasih assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Terus dilarang oleh Nabi SAW. Sehingga mereka berhenti. Tapi yang dilakukan sebagian mungkin belum tahu ada hadis larangan untuk melakukan hal itu. Jadi masih dilakukan apa yang dilakukan sahabat dulu. Assalamualaikum sambil ngasih isyarat kayak itu, kayak kaki kuda gitu ya, dilambai-lambai. Bukan lambai, ya tahulah lagi gitu ya. Oke, sip. Itu pembahasannya udah komplit semuanya. Sekarang tinggal sesi tanya jawab. Oke. Ya, saya sok langsung gue sayang dulu, ini udah istri atuh harus didahulukan. Sok silakan. Kalau lagi sholat bagus. Bagaimana kalau sholat kan sujud harus nempel 7 ya, 1, 2, 3, lutut 4, lutut 5, ujung tangan 6, ujung kaki, jari jemari kaki 7, jari jemari 6 dan 7 gitu. Pokoknya intinya 7 tadi udah dilihatin. Bagaimana kalau terhalang dengan sesuatu? Oke. Pertama, kalau terhalang dengan sesuatu yang tidak melekat dengan tubuh, maka jelas hukumnya sepakat ulama tidak apa-apa. Apa yang dimaksud tidak melekat dengan tubuh? Yaitu sesuatu yang kalau kita jalan tidak ikut jalan bersama kita. Sejadah melekat nggak sama kita? Enggak, soalnya kalau kita jalan sejadah diam, kecuali Aladin gitu ya, yang ikutan. Ingat baik-baik teman-teman, ini dibahas sama Syekh Utsaimin. Kalau sesuatu itu yang menghalangi tubuh kita adalah sesuatu yang melekat dengan tubuh kita, maka hukumnya adalah ulama terbagi menjadi 2 pendapat. Sebagian berpendapat mubah, gak ada masalah sama sekali. Pendapat kedua adalah makruh, gak sampai batal. Adapun yang berpendapat kalau ada satu helai di rambut batal salat kita, maka belum pernah menemukan satupun pembahasan yang pakai dalil yang menyatakan itu batal. Bahkan ngebaca di kitab Fathul Bari ngebahas semua pendapat ulama, yang ada adalah paling banter makruh. Jadi nggak sampai batal. Jadi kalau kita sujudnya terhalang sama sejadah, boleh nggak? Boleh. Kalau sejadah nggak ada masalah. Kalau kehalangannya sama sejadah, sama apapun, masker. Kalau masker mah melekat dengan tubuh kita. Kalau misalnya atau misalnya handset kan melekat sama tubuh ya. Maka kalau handset genset nanti sekalian. Nah, kalau misalnya manset atau misalnya ciput atau misalnya kerudung yang sampai sini atau misalnya yang tadi, maka itu hukumnya ulama terbagi menjadi 2 pendapat. Pertama bilang mubah, gak ada masalah. Kedua bilangnya makruh. Kecuali kalau memang dibutuhkan. Kayak misalnya rambut kita nih, kalau misalnya nggak pakai ciput takut kemana-mana nanti malah keluar rambutnya batal, maka di situ ya udah pakai ciput. Maksudnya yang cewek, yang cowok ngapain pakai bondu gitu ya, jangan ya. Adapun kalau lutut dan kaki jelas nggak ada masalah sama sekali. Kalau paha kagak ditutupin, kalau lutut nggak ditutupin, ya nantinya takut kebuka auratnya kan. Kalau kaki jelas Nabi Muhammad SAW sering sholat dengan alas kaki, sehingga ketika sholat kakinya terhalang dengan kaos kaki, ya itu jelas nggak apa-apa. Jadi antara 7 anggota badan tuh yang dimakruhkan untuk terhalang hanya berapa? 3, 1, 2, dan 3. Adapun lutut dan kaki terhalang dengan celana, terhalang dengan rok, terhalang dengan kaos kaki, itu jelas nggak ada masalah sama sekali. Ya, adapun kalau misalnya tangan ini, maka di situ ada 2 pendapat ulama. Ada yang berpendapat mubah, kata Syekh Utsaimin mubah sebagian ulama, dan sebagian lagi berpendapat makruh. Ini pendapat yang dipegang oleh Ustadz Ahmad Zainuddin yang di Roja TV, itu makruh, tapi nggak sampai batal, enggak. Ya, bahkan kata para ulama nih, kalau misalnya perempuan sholat pakai cadar itu dilarang, karena sholat nggak boleh nutup wajah. Tapi kata para ulama yang melarang untuk sholat pakai cadar,
ketika ada ikhwan yang dikhawatirkan bisa ngelihat wajah sang akhwat tersebut, maka kemakruhannya hilang. Jadi boleh sholat pakai cadar ketika misalnya nggak ada hijab di masjid. Itu sholat pakai cadar nggak ada masalah sama sekali, makruhnya hilang. Adapun kalau sholat di rumah nggak ada orang, maka buka wajahnya. Tapi kalau misalnya sholat lagi di masjid, ketakut yang ikhwan ngeliatin, Arif nanaonan si Alif gelis gitu. Kalau misalnya akhwat takut misalnya kelihatan wajahnya, terus pakai cadar, itu nggak jadi batal, nggak jadi makruh, maaf, hilang kemakruhannya. Maka otomatis dari pendapat ini ya, kalau misalnya ada yang terhalang dari wajah kita, itu nggak ada yang berpendapat sampai batal sejauh yang tahu ya. Karena belum pernah ada pembahasannya. Udah baca Fathul Bari sampai 7 jilid dan belum menemukan di pembahasan sholat. Udah lewat jilid sholat, udah lewat sehingga masuk ke bab yang selanjutnya, dan di bab sholat nggak ada pembahasan tentang batalnya orang yang sholat dan terhalang oleh sesuatu. Paling makruh. Yang batal tuh kalau misalnya lagi sujud hidung nggak nempel, yang nempel cuma jidat doang, itu batal. Ya, sehingga harus ditempelin. Kalau lagi pilek ya setidaknya tempelin dulu beberapa detik. Habis itu naik ya. Oke, sip pembahasannya. Lutfi apa, Fi? Oke, cara berdiri dari sujud. Oke, apakah ketika dari sujud kedua menuju rakaat kedua, apakah istirahat dulu atau langsung berdiri? Di sini ada perbedaan pendapat ulama. Mayoritas hadis yang menjelaskan tentang sholat tidak ada penjelasan bahwasanya dari nih ya, habis sujud kedua, habis sujud, apakah langsung berdiri ataukah gini dulu? Duduk dulu, kemudian gini, terus naik ke atas. Mana yang benar? Mayoritas hadis tidak menjelaskan adanya duduk tersebut. Mayoritas hadis. Tapi ada satu hadis yang sahih yang menjelaskan hal tersebut. Dan Ibnu Hajar al-Asqalani menyampaikan dalam Fathul Bari, riwayat tambahan dari seorang rawi yang sikoh itu harus diterima. Maka riwayat yang itu diterima, sahih, kita amalkan. Tapi ada sebagian ulama berpendapat gini, justru mayoritas riwayat nggak menjelaskan tuh duduk istirahat itu, sedangkan ada satu riwayat yang menjelaskan duduk istirahat. Menurut sebagian ulama mereka berpendapat gini, kemungkinan Nabi SAW tuh pakai duduk istirahatnya tuh ketika usia beliau sudah tua. Adapun ketika beliau masih muda, beliau nggak diriwayatkan ada duduk istirahatnya dulu. Itu pendapat sebagian ulama. Tapi sebagian ulama lain berpendapat mau tua mau muda tetap ada duduk istirahat dulu. Tapi itu hukumnya bukan wajib, tapi apa? Sunnah. Artinya kalau teman-teman dari sujud langsung berdiri menuju rakaat 2 itu sah, ya. Sama angkat tangan. Nah, kalau angkat tangan, riwayat yang sahih itu hanya ketika bangun untuk rakaat ketiga aja. Adapun dari rakaat 1 menuju rakaat 2 itu nggak ngangkat tangan. Yang sahih adalah dari rakaat 2 menuju rakaat ketiga itu angkat tangan. Dari Abdullah bin Umar kalau nggak salah hadisnya. Oke, paham, Fik? Masya Allah. Pandangan pas tasyahud itu ke jari berdasarkan hadis yang sahih. Nah teman-teman, adapun menggerak-gerakan jari tadi udah ngelihat hadisnya menurut sebagian ulama itu syadz, ganjil, sehingga mereka berpendapat di gerak-gerakan tangan ini tidak disyariatkan. Termasuk juga penulis buku ini menyatakan bahwasanya hadis yang menyatakan gerak-gerak ini syadz, ganjil, cuman beliau justru tetap mengamalkan hadis walaupun syadz berdasarkan pemahaman beliau bahwasanya yang dimaksud dengan isyarat ya dengan digerakkan. Jadi gitu, ya. Emang di sini kadang-kadang rada bingung ini pendapat yang mana gitu. Tapi intinya ya penulis buku ini berpendapat hadis tentang goyang-goyang tangan saat tasyahud itu lemah. Yang benar adalah diem aja kayak gini. Cuman walaupun beliau berpendapat lemah, tetap beliau mengamalkan yaitu pas tasyahud digoyang-goyang. Kalau Arizal lebih condong ke pendapat diem aja dari awal sampai akhir diem begini. Oke, nggak kerasa udah beres lagi ini ya. Kita butuh waktu panjang banget emang buat belajar ini ya sholat. Tapi berharap ini udah mewakili semuanya. Ba'da ini nggak bisa lanjut soalnya besok harus ke Semarang pagi-pagi banget ya.
Jadi mohon maaf minggu sekarang mohon maaf banget gak ada kajian. Ariza harus ngisi Ultraman di Unisba ya. Ultraman beraksi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Arif, ini kayaknya cuman yang